malam, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat datang di Redeemer Community. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Redeemer itu telah launching pada tanggal 5 Juli. 5 Juli tahun 2020 kemarin, sementara ibadah Redeemer itu dalam bentuk ibadah online, ya. Nah, itu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 10. Bapak Ibu, kita bersyukur bila malam hari ini kita bisa melaksanakan webinar untuk yang pertama kali di dalam pelayanan digital Redeemer. Saya ingin memperkenalkan sebentar untuk Pak Bejoli, ya, pembicara kita, narasumber kita yang akan menyampaikan materi di malam hari ini. Pak Bejo itu sebagai pendiri dari Apologetika Indonesia atau API. Tentunya kita banyak yang sudah mengenal Pak Bejo, ya, karena begitu banyak pemikiran-pemikirannya ataupun hal-hal yang bisa dibagikan yang akan menolong kita untuk lebih mengenal lagi kebenaran Tuhan yang sejati. Bapak Ibu, Saudara yang kasih, saya langsung saja kepada materi acara kita. Saya mempersilakan untuk Pak Bejo boleh menampilkan wajahnya, ya. Silakan Pak Bejo. Ya, selamat malam Pak Bejo. Selamat malam Pak Philip. Apa kabar Pak Bejo malam hari ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Kita bersyukur, ya, Tuhan memelihara di tengah situasi pandemi ini. Terima kasih Pak untuk undangannya melayani. Ya Pak, kami menunggu bagaimana Pak Bejo boleh menyampaikan kebenaran Tuhan, ya, di malam hari ini dengan penuh semangat, supaya kita juga makin tajam lagi tentang Tuhan Yesus, ya. Mari Pak Bejo, persilakan untuk boleh menyampaikan materinya. Silakan, Baik, Pak. terima kasih Pak Philip. Shalom saudara-saudara dimanapun saudara berada yang mendengarkan ceramah ini. Nama saya Bejoli dan saat ini saya melayani sebagai pembicara di Grace Alone Ministry, disingkat GRAMI, yang merupakan organisasi induk dari Apologetika Indonesia atau API. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema pada malam hari ini adalah jalan sempit. Benarkah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus? Nah, izinkan saya memberitahukan dari awal, saudara-saudara, bahwa ini adalah ceramah untuk kalangan Kristen. Jadi saya menyampaikan ini dengan asumsi bahwa para pendengar adalah orang-orang Kristen. Ini adalah pembinaan bagi orang-orang Kristen atau kalangan sendiri, kalangan internal. Nah, saya akan menyampaikan ceramah terlebih dahulu dan kemudian akan disusul dengan tanya jawab. Jadi nanti tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Saudara bisa mempersiapkan pertanyaan mulai dari saat ini, dan khususnya jemaat GKI Makassar saya kira sudah dijelaskan mekanismenya. Atau mungkin saudara bisa mengajukan pertanyaan melalui cara-cara yang lain yang sudah dipandu oleh moderator. So, gue dikasih Tuhan, kalau kita menjadi orang yang mau berpikir serius tentang agama, ya, maka kita akan menjadi orang yang paling tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang rasional seperti, pertama, benarkah semua agama menyembah Allah yang sama? Kemudian kita akan bertanya tentang keselamatan. Apakah memang keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus? Atau kita bertanya lagi tentang isu kebenaran. Benarkah agama yang benar hanya kekristenan? Nah, ketika saya menyebut kekristenan sebagai agama, saya mengerti bahwa ada sebagian kalangan Kristen yang tidak setuju dengan saya. Nah, saya pribadi percaya bahwa kekristenan adalah sebuah agama. Jikalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi, ya. Jadi kekristenan memiliki ciri-ciri yang atau dimensi-dimensi yang sama paling tidak dengan agama-agama lain dari sudut pandang sosiologi. Misalnya, kekristenan memiliki ajaran etika, ya, dimensi moral. Kekristenan memiliki dimensi wawasan dunia atau yang sering disebut doktrin, akidah. Kekristenan juga memiliki dimensi fisik, punya gedung dan
maksudnya dalam hal ini gereja, ya, dimensi fisik. Juga memiliki dimensi ritual, ada tata cara ibadah. Jadi dilihat dari sudut pandang hal-hal yang demikian, maka kekristenan memang bisa dipandang dalam satu kategori yang sama dengan agama-agama lain, minimal secara sosiologis. Tetapi saya juga setuju bahwa kekristenan itu memiliki perbedaan yang hakiki, perbedaan yang esensial, substansial dibandingkan dengan agama-agama lain. Ya, nanti kita akan melihat beberapa di antaranya. Dan ini mengakibatkan para teolog-teolog Kristen, ya, secara tegas biasanya membedakan, bahkan mengkontraskan antara kekristenan dengan agama. Dan kemudian dikatakan bahwa kekristenan itu pada dasarnya bukan agama. Nah, jadi saya juga bisa memahami argumen itu dan saya setuju. Jadi saya yang tegaskan secara sosiologis kekristenan itu agama, tetapi secara teologis pengajaran kekristenan memang berbeda secara radikal dengan agama lain. Dan mungkin memang istilah agama itu bisa membuat kita berpikir salah bahwa kekristenan seolah-olah hanyalah salah satu di antara sekian banyak agama dan memiliki esensi yang sama. Nah, tentu itu tidak benar. Jadi misalnya seorang teolog bernama Tim Keller atau Timothy Keller itu seringkali mengkontraskan antara Injil dan agama. Jadi kekristenan itu terutama bicara tentang Injil, sementara agama, dalam hal ini agama-agama lain, itu beroperasi dalam sebuah sistem yang amat berbeda. Saya setuju. Jadi saya kira penggunaan kekristenan, istilah kekristenan sebagai agama itu tergantung konteks saja, ya. Nah, saudaraku, sekali lagi ketika kita berpikir tentang agama, akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang terkait dengan teologi adalah apakah kita menyembah Allah yang sama? Misalnya, berikutnya berkaitan dengan keselamatan. Benarkah keselamatan hanya di dalam Yesus? Ini pertanyaan internal Kristen, ya. Atau berkaitan dengan kebenaran. Benarkah semua agama benar? Adakah kebenaran dalam agama lain? Nah, sebenarnya ini di dalam dunia akademis, isu-isu semacam ini dibahas dalam apa yang disebut dengan teologi agama-agama, theology of religions, ya. Nah, saya saat ini hanya akan memfokuskan perhatian kita pada pertanyaan tentang keselamatan, soteriologi, ya, secara sederhana, dan ini adalah pembinaan kaum awam. Jadi ini bukanlah sebuah materi yang akademis, tetapi lebih ke arah wawasan dan pembinaan untuk semua jemaat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di kalangan kekristenan secara umum ada 3 pandangan. Ini adalah kategori yang klasik dan kadang-kadang sudah ditinggalkan saat ini, tetapi saya kira cukup baik untuk tetap kita singgung karena masih relevan. Jadi tentang keselamatan manusia itu minimal ada 3 pandangan, ya. Pertama adalah pandangan yang disebut dengan eksklusivisme. Kepercayaan atau paham ini percaya bahwa keselamatan diperoleh berdasarkan karya penebusan Yesus Kristus yang diterima melalui iman yang eksplisit kepadanya. Dengan kata lain, berdasarkan pandangan eksklusivisme, bukan hanya Yesus Kristus menyelamatkan, tetapi cara untuk menerima keselamatan itu haruslah melalui iman yang eksplisit. Jadi kita harus memiliki pengetahuan tentang Yesus dan kemudian kita terima dan aminkan dalam hati. Atau dalam bahasa yang lebih keren, jadi Yesus Kristus itu diperlukan untuk keselamatan bukan hanya secara ontologis, tetapi juga secara epistemologis. Kita harus tahu, percaya kepada Yesus. Nah, ini pandangan disebut eksklusivisme. Pandangan kedua yang cukup populer adalah inklusivisme. Menurut pandangan ini, keselamatan diperoleh berdasarkan karya Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, tetapi tidak harus diimani secara eksplisit agar kita bisa diselamatkan. Dengan kata lain, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui karya pengorbanannya. Dengan kata lain, pengorbanan Kristus itu bisa diterapkan bahkan kepada orang yang tidak menyadarinya. Nah, siapa orang-orang ini? Biasanya dikatakan ini adalah orang-orang yang misalnya
Orang-orang seperti Ayub, Melkisedek, orang-orang perjanjian lama, atau orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi tidak berkesempatan mendengarkan Injil. Nah, mereka akan diselamatkan oleh Yesus walaupun mereka tidak mengimani Yesus secara eksplisit. Atau dengan kata lain, Yesus Kristus dalam pandangan ini adalah diperlukan untuk keselamatan secara ontologis, tetapi secara epistemologis, pengetahuan kita tidak harus mengenal Yesus untuk diselamatkan. Ya, jadi ibarat kalau saya ilustrasikan, kalau saya punya hutang begitu ya, saya punya hutang yang besar kepada seseorang, maka yang bisa membayar hutang itu hanya Yesus. Tapi saya sendiri yang punya hutang, itu saya tidak sadar kalau saya sudah dibayar oleh Yesus. Jadi saya taunya cuman hutangmu sudah dibayar Pak Bejo gitu ya. Tapi saya tidak tahu oleh siapa karena saya tidak mengenalnya. Kira-kira begitu. Intinya saya diselamatkan tanpa mengenal Yesus tapi oleh karya Yesus. Nah, ini pandangan inklusivisme ya. Pandangan yang ketiga yang populer tentu saja adalah pluralisme ya. Nah, pluralisme yang saya sebutkan di sini bukan pluralisme secara sosial. Secara sosial orang Kristen harus menjadi pluralis ya. Artinya kita menghargai orang lain yang berbeda iman dari kita. Kita bahkan diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi orang Kristen untuk membenci orang yang berbeda agama atau orang lain. Ya, kita dari perspektif penciptaan adalah sesama manusia. Ya, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan semua orang. Kita tidak lebih baik dibandingkan dengan orang lain dari perspektif penciptaan. Dari perspektif kejatuhan manusia dalam dosa, kita orang-orang Kristen juga sama buruknya dengan orang lain. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Jadi tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Nah, tetapi dalam perspektif pluralisme yang sifatnya teologis, ya, kalau yang sosial kita harus menghargai orang lain karena kita sesama ciptaan, kita sama-sama orang berdosa. Tapi yang dimaksudkan dari sisi teologis, pluralisme itu adalah sebuah pandangan yang secara sederhana, karena ada banyak definisi yang rumit dan akademis, saya akan menggunakan bahasa yang sederhana saja. Pluralisme teologis itu adalah pandangan bahwa semua agama benar. Semua agama menyelamatkan. Bahkan mungkin ada versi yang mengatakan intinya semua agama menyembah Allah yang sama. Kira-kira demikian itu pandangan pluralisme. Jadi sekarang sudah berkenalan dengan tiga pandangan, eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pandangan pluralisme kalau dikontraskan dan dikaitkan dengan tema kita, jalan sempit, maka pandangan pluralisme itu adalah pandangan jalan lebar, kira-kira begitu ya. Semua agama dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan, atau semua agama menyelamatkan dan setara dalam kebenarannya. Khususnya ini bicara tentang agama-agama besar. Tentu saja dengan perkecualian agama-agama dan aliran-aliran sesat yang berbahaya. Itu tentu tidak masuk dalam kategori ini. Nah, mungkin ilustrasi yang populer dari jalan lebar pluralisme teologis atau teologi pluralisme agama, ilustrasi yang populer misalnya salah satunya tanpa menyebut terlalu banyak adalah bahwa agama-agama sebenarnya adalah rute yang berbeda-beda menuju puncak gunung yang sama. Ya, jadi sebenarnya agama-agama ini menyelamatkan hanyalah perbedaan terletak hanyalah pada jalannya, tapi tujuannya sama. Kira-kira demikian. Nah, tujuan itu kadang-kadang dipahami sebagai destinasi, itu dipahami sebagai misalnya surga oleh sebagian kalangan, dan sebagian orang bahkan menafsirkan tujuan yang sama itu adalah menyembah Allah misalnya. Jadi dalam paham pluralisme teologis yang populer di kalangan jemaat awam, agama-agama itu adalah jalan yang berbeda-beda menuju puncak gunung yang sama, atau menyembah Allah yang sama, atau menuju ke surga. Kira-kira demikian. Mahatma Gandhi, seorang tokoh India, pernah berkata demikian.
bahwa agama-agama yang berbeda-beda itu seperti bunga-bunga yang indah yang berbeda-beda tetapi berada di taman yang sama. Atau agama-agama yang berbeda-beda itu seperti ranting-ranting yang berbeda-beda dari satu pohon besar yang indah yang sama. Nah, ini adalah pernyataan dari Mahatma Gandhi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kita sekarang melihat bahwa minimal ada 3 opsi pandangan yang demikian. Ya, eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Khusus untuk pluralisme tadi saya memang memberikan ilustrasi lebih banyak. Karena itu adalah jalan lebar yang populer di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saya ingin mengajak kita melihat beberapa teks Alkitab secara cepat, ya, untuk melihat kira-kira apa yang diajarkan Alkitab tentang jalan keselamatan, dan setelah itu baru kita akan mencoba menanggapi beberapa pandangan khususnya pluralisme yang populer di sekeliling kita, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks-teks tertentu dalam Alkitab, dan saya kira ini cukup luas menyebar, maka kita melihat bahwa Alkitab itu sebelum memberitakan tentang kabar baik, ya, Injil, the gospel, kabar baik, Alkitab itu menyatakan tentang kabar buruk. Ya. Jadi kabar buruk mendahului kabar baik. Nah, kabar buruk itu adalah universalitas dosa. Ya, bahwa semua manusia telah dibelenggu di bawah kuasa dosa. Nah, dan bukan hanya itu, bahwa manusia yang berdosa seharusnya dihukum oleh Allah. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat saja tentang universalitas dosa, kabar buruk yang dibawa oleh kekristenan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ini bagian dari Roma 3:23. Kemudian Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan ini, semua orang telah berbuat dosa. Jadi dari perspektif kejatuhan manusia dalam dosa, tidak ada satu orang pun yang lebih baik daripada orang lain. Ya, orang Israel tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Orang Kristen yang saat ini Kristen juga tidak lebih baik daripada orang-orang lain. Kita dipilih bukan karena kita lebih baik. Kita sama berdosanya dan sama buruknya dengan semua orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kita adalah orang berdosa, tetapi upah dosa ialah maut. Nah, ini berbicara tentu saja kematian, ya. Maut adalah kematian. Dan kita tahu di dalam Alkitab diajarkan ada kematian yang kedua. Selain kematian biologis yang kita alami, semua manusia akan mati, ya. Entah terkena COVID atau tidak, COVID-19 atau tidak, kita semua akan mati. Tetapi juga ada kematian yang kedua, kematian kekal, neraka. Ya, kita akan dibangkitkan untuk dihukum di dalam neraka bagi orang-orang yang berdosa dan menolak jalan keselamatan dan anugerah Allah. Jadi kita melihat bahwa Alkitab menegaskan berita buruk. Semua manusia berdosa, semua manusia seharusnya dihukum oleh Allah. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab juga menegaskan bukan hanya universalitas dosa dan kabar buruk, tetapi Alkitab juga menekankan universalitas kasih Allah. Ya, bahwa Allah mengasihi orang-orang terlepas dari suku, ras, bahasa, kaum, dan bangsa mereka. Ya, sehingga kita bisa tahu misalnya di dalam Wahyu pasal yang ke-7, pada akhirnya orang-orang yang diselamatkan nanti yang akan berdiri di hadapan tahta anak domba dan menyembahnya, itu adalah orang-orang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Itulah sebabnya kita percaya penuh bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa. Allah tidak pilih kasih di dalam hal ras, suku, dan bangsa. Nah, universalitas kasih Allah ini misalnya yang paling terkenal adalah ayat Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dunia tentu saja tidak
merujuk secara spesifik kepada orang-orang tertentu dalam artian suku tertentu, ras tertentu, atau bangsa tertentu. Bahkan bukan bangsa Israel. Dunia, Allah dari sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru menyatakan dengan jelas bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Kalaupun bangsa Israel dipilih sebagai umat pilihan, mereka dipilih sebagai saksi bagi bangsa-bangsa lain. Dari sejak Abraham kita tahu bahwa Allah memberkati Abraham dan berjanji akan memberkati keturunannya yang terdiri dari berbagai bangsa. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita juga untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya atau segala suku bangsa muridnya. Jadi kita tahu bahwa hati Allah itu penuh kasih kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku bangsa, kepada etnis-etnis yang berbeda-beda. Nah, jadi kita melihat selain universalitas dosa dan hukuman Allah, itu kabar buruk, juga puji Tuhan ada kasih Allah yang universal kepada bangsa-bangsa. Nah, tetapi poin yang ketiga adalah bahwa Allah juga menyatakan di dalam Alkitab ada satu partikularitas jalan keselamatan. Dengan kata lain, walaupun kasih Allah itu luas kepada bangsa-bangsa, namun jalan keselamatan itu sempit. Dan ini adalah pernyataan Alkitab, saya kira bukan pernyataan saya. Misalnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat misalnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, ya, firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, no other name, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kalau kita membaca itu tadi Kisah Rasul 4 ayat 12, dan sekarang kalau kita beralih ke Roma 10 ayatnya yang ke-9, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita melihat dalam teks ini secara khusus Roma 10 ayat yang ke-9, saudaraku, penting sekali untuk percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Artinya penting sekali untuk kita memiliki iman yang eksplisit kepada Allah, khususnya bagi kita yang beroleh kesempatan untuk itu. Dan saudara perhatikan baik-baik, di dalam Roma 10 ayat 9 ini syarat untuk diselamatkan, yaitu mengalami pengampunan dosa dan hidup yang kekal, relasi dengan Allah, syaratnya adalah percaya pada Yesus sebagai Tuhan, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, kita minimal untuk diselamatkan harus percaya pada ketuhanan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dipertuhankan orang-orang Nasrani, karena kita setuju bahwa manusia tidak boleh dipertuhankan, tetapi Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, dan kemudian Dia telah mati, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung, dan Dia bangkit untuk memberikan jaminan kepada kita yang percaya kepada Dia bahwa kita pun akan dibangkitkan olehnya. Semua dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat bagian Roma 10 ayat yang ke-9 ini, syarat keselamatan memang bukan dan tidak terkait dengan masuk ke gereja tertentu, menjadi anggota gereja tertentu, atau bahkan pelayanan tertentu, atau bahkan berbuat baik. Tidak. Ya, syarat untuk diselamatkan memang bukan berbuat baik, tetapi menerima kabar baik. Ini penting sekali. Jadi iman Kristen pada dasarnya itu berbeda dengan agama lain. Karena agama-agama biasanya umumnya dengan sedikit perkecualian aliran-aliran tertentu, agama-agama menekankan berbuat baik untuk mencapai tertentu. Karena keselamatan dalam setiap agama itu didefinisikan dan dipahami secara berbeda. Ya, saudara-saudara.
Jadi kita jangan berpikir bahwa konsep keselamatan itu homogen atau seragam dalam semua agama, ya. Tidak, berbeda-beda sebenarnya, ya. Jadi poin dari agama-agama biasanya adalah kita harus berbuat baik untuk mencapai dalam tanda petik keselamatan versi agama tersebut. Sedangkan di dalam kekristenan justru berbeda dengan itu. Kekristenan berulang kali Alkitab ya, itu menekankan tentang Injil. Injil itu artinya bukan kabar baik. Bukan berbuat baik, tetapi artinya adalah kabar baik. Nah, kabar itu adalah sesuatu yang berarti sudah terjadi, saudara-saudara. Misalnya kalau saudara mendengarkan kabar, ada teman berkata, "Hai, ini aku punya kabar baik nih." Nah, kalau saudara mendengarkan kata kabar baik, good news, berarti itu peristiwa yang sudah terjadi. Dan bukan dilakukan oleh sang penerima kabar. Jadi kalau saya menerima kabar baik, berarti itu sesuatu yang sudah terjadi dan dilakukan oleh orang lain. Nah, demikian pula dengan Injil. Arti dari Injil adalah kabar baik. Dan ini adalah berita yang dibawa oleh Allah, berita keselamatan. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Bahwa Allah menginginkan keselamatan dan bukan penghukuman kita. Injil adalah kabar baik bahwa Allah telah datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Yesus Kristus bukan hanya hidup, tetapi dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni orang-orang yang percaya kepadanya. Syukur dikasih Tuhan, itu adalah kabar baik yang menjadi intisari dari iman Kristen dan yang kepadanya kita dipanggil untuk merespon. Jadi kalau agama-agama umumnya menekankan nasihat baik atau berbuat baik supaya mencapai keselamatan, tetapi kekristenan menekankan kabar baik yang kemudian kalau kita terima kabar baik itu kita hidupi dengan berbuat baik. Jadi dalam kekristenan kabar baik itu diterima terlebih dahulu, baru kita berbuat baik karena kita bersyukur kita telah diampuni dan kita telah diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Jadi dalam kekristenan kabar baik mendahului berbuat baik. Sedangkan dalam agama-agama pola yang umum adalah berbuat baik untuk mencapai sebuah kondisi yang baik, entahkah itu keselamatan, apapun definisinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengerti hal ini, maka sebenarnya memang kembali kepada teks Alkitab, Alkitab menegaskan bahwa jalan keselamatan itu adalah menerima kabar baik, menerima Injil. Dengan cara mengakui keberdosaan kita, mengakui kabar buruk itu benar, dan menerima kabar baik dari Allah. Nah, kemudian baru kita berbuat baik untuk menghidupi kabar baik itu. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itulah tidak heran Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara, mengatakan bahwa jalan keselamatan seperti ini adalah jalan keselamatan yang berbeda seringkali dengan pemikiran banyak orang. Berbeda dengan yang diharapkan banyak orang. Pada masa Tuhan Yesus hidup saja, kita menyaksikan bahwa tua-tua Yahudi, ahli Taurat, rabi-rabi, orang Farisi, Saduki, pemimpin-pemimpin agama menolak Yesus. Ya, menolak Injil yang diberitakan oleh Yesus. Dalam kisah para rasul, kita juga membaca penolakan itu. Bahkan para rasul pun dianiaya. Jadi kabar baik ini adalah sesuatu yang berbeda dengan intuisi banyak orang. Karena kita seringkali berpikir bahwa untuk diselamatkan kita harus berbuat baik. Ya, tetapi itu berlawanan dengan cara Allah. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14, Tuhan Yesus berkata demikian. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya.
Sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya ada banyak orang justru memilih jalan lebar, jalan yang menuju pada kebinasaan, kata Tuhan Yesus. Tetapi sedikit orang yang menuju pada kehidupan, jalan yang memang disediakan oleh Tuhan sendiri. Jalan sempit, yaitu menerima kabar baik atau Injil ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini saya ingin kemudian menyatakan posisi saya. Nah, sebagai orang yang Injili dan mempelajari Alkitab, saya memang tentu saja lebih percaya kepada pandangan eksklusivisme. Bahwa kita diselamatkan melalui iman yang eksplisit kepada Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya kita lihat para rasul misalnya, itu pada masa gereja mula-mula, zaman rasuli begitu giat memberitakan Injil. Karena mereka melihat ada satu urgensi. Ya, ini adalah sesuatu yang urgent, penting, mendesak. Bukan hanya penting tapi mendesak. Untuk diberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, sekarang kita kembali kepada diskusi kita, saudara-saudara, tentang kaitan antara pandangan eksklusivisme dengan pluralisme. Ya, sementara itu pandangan inklusivisme memang bukan tema kita hari ini dan saya sengaja meninggalkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memegang bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, maka kita harus tentu saja memberikan sebuah pandangan dan alasan yang rasional, bukan hanya dari Alkitab, tetapi juga secara rasional, ya, berdasarkan logika. Nah, saya pribadi cukup puas bahwa pandangan eksklusivisme ini menurut saya juga bisa dipertahankan secara rasional, ya. Bahwa sebenarnya tidak masuk akal mempercayai semua agama benar, semua agama menyelamatkan itu tidak masuk akal. Nah, karena ini adalah ceramah singkat ya dan bukan pendalaman materi seperti sesi-sesi siap yang dari pagi sampai sore. Jadi izinkan saya langsung to the point memberikan sedikit poin untuk menunjukkan mengapa mempercayai eksklusivisme itu rasional. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita mempelajari agama-agama ya, dan bagi saya pribadi mempelajari agama-agama itu begitu menarik, saudara-saudara. Saya sangat suka mempelajari agama-agama, ya. Karena semakin saya belajar agama-agama, semakin menolong saya mengenal keunikan iman Kristen. Saya lebih jelas, ya. Jadi ada yang mengatakan seperti tokoh Kristen Os Guinness mengatakan comparison is the mother of clarity. Ya, jadi perbandingan itu induk dari kejelasan. Kita itu semakin tahu warna hitam kalau kita bandingkan dengan putih, kuning, hijau, merah gitu ya. Kita semakin mengerti misalnya Avanza, mobil Avanza itu apa kalau kita bandingkan dengan R3, Mobilio, dan lain sebagainya. Jadi kita semakin tahu keunikan iman Kristen kalau kita belajar agama-agama. Nah, kalau kita mempelajari agama-agama tanpa menyebut secara spesifik, maka sebenarnya setiap agama itu berperan seperti seorang dokter, saudara-saudara. Semua agama itu memiliki diagnosa terhadap penyakit yang sedang menjangkiti umat manusia. Jadi berdasarkan agama apapun, saudara-saudara, umat manusia ini memiliki problem, memiliki masalah. Manusia memiliki masalah utama. Ada yang menyebut itu adalah dosa. Di dalam kekristenan itu disebut dosa. Dalam agama tertentu juga dosa, tapi dosa dimaknai berbeda dalam setiap agama. Ada yang menyebut itu duka misalnya. Dan ada yang menyebut itu bahkan ignorance atau mungkin ketidaktahuan terhadap hal-hal tertentu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap agama berperan sebagai dokter. Bukan hanya memiliki diagnosa, tetapi juga menawarkan resep, solusi. Jadi setiap agama juga menawarkan jalan keluar dari permasalahan umat manusia. Nah, tadi sudah saya sebutkan, umumnya jalan keluar dalam agama-agama selain Kristen itu melibatkan perbuatan baik. Memang terkadang juga melibatkan peran dari Allah. Ya, dalam agama tertentu dan kepercayaan tertentu, Allah juga memiliki peran.
Bahkan ada beberapa aliran yang percaya bahwa keselamatan itu murni anugerah. Jadi benar-benar peran Allah. Itu dalam agama lain, saudara-saudara. Ya, Cat School of Bhakti Hinduism misalnya, ya. Hindu Bhakti aliran kucing, ya. Karena kalau kucing itu kalau memindah kucing lainnya itu dengan diangkat. Jadi dia kucing yang kecil tidak perlu berbuat apa-apa. Itu juga percaya bahwa keselamatan itu tidak diperoleh melalui upaya, ya, upaya pribadi. Jadi kita melihat bahwa dalam agama-agama lain secara umum memang ada peran perbuatan baik yang kuat, ya. Walaupun juga ada agama-agama tertentu yang berbeda. Tetapi tadi sudah kita lihat bahwa dalam kekristenan itu tidak demikian. Dalam kekristenan kita percaya manusia itu hopeless, tidak berpengharapan. Manusia itu mati secara rohani. Efesus pasal yang kedua. Kamu dahulu sudah mati. Ya, kita telah mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu kalau orang sudah mati, maka kita hanya bisa dibangkitkan, diperbaharui oleh Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat agama sebagai semacam dokter, dan dokter yang berbeda, maka ini akan lebih mudah untuk menganalisanya. Jadi agama-agama itu bukan dokter yang berbeda-beda, yang memiliki diagnosa dan resep yang sama. Sebaliknya, agama yang berbeda-beda itu seperti dokter yang berbeda-beda, yang memiliki diagnosa penyakit manusia yang berbeda-beda, dan menawarkan obat yang berbeda-beda. Nah, saudaraku, terkadang ini dalam kenyataan hidup sehari-hari, ini bisa saja sifatnya saling melengkapi. Ya. Jadi saya pergi ke seorang dokter, lalu didiagnosa punya penyakit A, ditawarkan obat yang khusus untuk penyakit A. Tetapi kemudian saya pergi ke dokter B, dokter yang lain maksud saya, dan saya didiagnosa memiliki penyakit B, dan ditawarkan solusi resep tentu saja obat untuk penyakit B. Demikian pula ke dokter C dan seterusnya. Nah, jadi bisa saling melengkapi, bukan? Gitu ya. Bisa jadi memang penyakit saya adalah A, B, C sekaligus. Dan dengan demikian semua dokter itu benar. Kira-kira begitu. Tetapi di dalam hal agama tidak demikian, saudara-saudara. Tidak demikian. Karena ternyata masing-masing agama itu memiliki klaim yang eksklusif. Klaim yang bersifat eksklusif. Dengan kata lain, masing-masing agama itu kalau diibaratkan seorang dokter, jadi dokternya akan berkata, penyakitmu hanya A dan solusinya hanya ini. Penyakitmu hanya A dan solusinya hanya ini. Ini dokter pertama. Dokter B atau dokter yang kedua akan berkata, no. Kamu tidak punya penyakit seperti yang dikatakan dokter pertama. Penyakitmu yang sebenarnya adalah B dan solusinya obatnya hanyalah ini. Jadi klaim antar agama itu bersifat saling bertentangan, bukan saling melengkapi. Memang di dalam hal perbuatan baik dalam permukaan, agama-agama nampaknya sama-sama mengajarkan perbuatan baik, saudara-saudara. Tetapi kalau kita selidiki lebih lanjut, sebenarnya motivasi berbuat baik itu pun berbeda dalam setiap agama. Bahkan standar perbuatan baik pun berbeda. Apalagi kalau kita berbicara tentang wawasan dunia atau worldview. Tadi saya katakan salah satu komponen dari worldview adalah pandangan tentang masalah utama manusia dan solusinya. Itu komponen dari wawasan dunia. Dan setiap agama ternyata saling bertentangan dalam diagnosa terhadap penyakit manusia maupun solusinya. Nah, kalau kita melihat hal itu, maka pandangan yang lebih masuk akal adalah kita tidak bisa mengadopsi pandangan bahwa semua agama benar. Ya, karena masing-masing klaimnya saling bertentangan. Seperti dokter yang saling bertentangan semuanya. Jadi kita tidak memiliki penyakit semuanya dan solusi semuanya. Tapi pasti ada dokter yang benar dan dokter yang salah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu sebenarnya saya pribadi percaya bahwa semua agama salah itu lebih mungkin daripada semua agama benar. Mengapa? Karena semua agama saling bertentangan dalam klaimnya. Khususnya klaim wawasan dunia. Kalau boleh saya jabarkan lebih lanjut, siapa Allah?
apakah Allah itu ada atau tidak, berpribadi atau tidak, personal atau impersonal. Setiap agama punya jawaban yang berbeda. Kemudian siapakah manusia? Apakah manusia itu memiliki jiwa atau roh? Itu ada agama yang menolak manusia punya jiwa atau roh, ada agama yang menerima. Apakah masalah utama manusia? Setiap agama punya jawaban yang berbeda. Apa solusi atas masalah utama manusia? Setiap agama punya solusi yang berbeda. Dan yang berikutnya, apa natur dari kehidupan setelah kematian? Kehidupan setelah kematian menurut agama-agama juga saling berbeda. Saudara-saudara. Dan jangan lupa klaimnya bukan hanya bertentangan tapi universal. Misalnya ada yang percaya bahwa setelah mati manusia akan mengalami kelahiran, ya. Tumimba lahir misalnya dalam agama Buddha, ya, rebirth, ya. Kelahiran kembali, ya. Nah, di dalam kekristenan tidak diajarkan hal itu. Tidak ada kelahiran kembali. Dalam agama Hindu dipercaya ada reinkarnasi. Di dalam kekristenan ada surga neraka, ada langit dan bumi yang baru. Tetapi tidak diajarkan reinkarnasi maupun rebirth. Deskripsi surga antara kekristenan dengan agama lain seperti Islam juga berbeda. Kalau Anda membaca teks-teksnya, deskripsinya berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, deskripsi neraka juga berbeda kalau saya baca teks-teksnya. Jadi sebenarnya kehidupan setelah kematian, naturnya seperti apa dalam setiap agama berbeda-beda. Nah, tentu kemudian ini akan memperkuat argumentasi bahwa tidak mungkin semua kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian itu sama-sama benar. Karena pasti ada satu realitas yang sama atau paket realitas yang sama yang benar, sementara yang lainnya tidak benar karena klaimnya bertentangan, kontradiksi, dan sama-sama universal. Nah, oleh karena itu, saudaraku, bagi saya pribadi, analogi populer seperti agama-agama itu adalah rute yang berbeda-beda menuju puncak gunung yang sama, itu adalah analogi yang salah sama sekali. Salah sekali, ya. Karena sebenarnya agama-agama yang berbeda-beda memiliki definisi tentang keselamatan yang berbeda-beda. Ya. Agama tertentu tidak mengajarkan dan tidak mempercayai Allah. Sehingga keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan Allah dalam agama tertentu. Nah, oleh karena itu kalau mau dibuat ilustrasi, tampaknya agama yang berbeda-beda itu bukan seperti jalan yang berbeda-beda menuju puncak gunung yang sama, tapi jalan yang berbeda-beda menuju pada puncak gunung yang berbeda-beda. Kalaupun puncak gunung itu ada. Lagi pula di dalam kekristenan, saudara-saudara, kita bukanlah orang yang sedang menapaki gunung mencapai keselamatan, tetapi Allah lah, kalau boleh dianalogikan, Allah lah yang berada di puncak gunung itu, dan Allah lah yang turun kepada manusia. Jadi bukan kita yang naik ke gunung, ya mencapai keselamatan, tetapi Allah lah yang turun dari gunung untuk menjangkau kita orang berdosa. Yesus berkata, aku datang untuk memanggil orang berdosa, aku tidak datang untuk memanggil orang benar. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang, sengaja datang ke dalam dunia untuk mencari orang berdosa. Orang yang digambarkan sakit seperti saudara dan saya. Jadi bukan kita yang mencari Allah dengan menapaki rute gunung, tetapi Allah lah yang turun. Atau ilustrasi lain adalah agama-agama yang berbeda-beda itu bukanlah rute yang berbeda-beda menuju ke tempat yang sama. Ya, tetapi mungkin kalau diilustrasikan, agama-agama memposisikan dirinya untuk membawa dan menghantar manusia pada destinasi atau tujuan yang berbeda. Sebagian agama itu seperti bis yang tujuan akhirnya adalah terminal, berhentinya di terminal. Sebagian agama lain adalah seperti pesawat yang berupaya membawa manusia menuju satu tempat dan terminalnya adalah, tujuan akhirnya adalah bandara. Sebagian agama yang lain itu seperti kereta api yang berupaya membawa manusia menuju ke stasiun. Jadi agama-agama tidak punya tujuan yang berbeda-beda. Misalnya saya berikan contoh, tujuan tertinggi dari umat Hindu itu bukanlah surga, tetapi moksa, minimal dalam aliran tertentu. Advaita Vedanta misalnya.
Nah, umat Buddha juga sebenarnya tujuan tertingginya bukan surga, tetapi nibbana atau nirwana. Jadi tidak semua agama itu tujuan akhirnya adalah masuk surga. Bahkan kekristenan pun sebenarnya tujuan akhirnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu pasal yang ke-21. Bukan sekedar masuk surga, mati masuk surga dalam wujud roh, hidup kekal selama-lamanya di surga dalam wujud roh. Itu juga bukan tujuan kekristenan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya agama yang berbeda-beda itu berupaya untuk membawa manusia menuju ke tempat yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda yang saya ilustrasikan tadi dengan bis membawa kita ke terminal, kereta membawa kita ke stasiun, dan pesawat membawa kita ke airport. Tapi dari sudut pandang Kristen, sebenarnya saudara-saudara, terminal, stasiun kereta api, dan airport itu tidak semuanya ada. Jadi walaupun masing-masing berupaya membawa ke tempat dan kondisi yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda, seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang percaya surga, langit dan bumi yang baru, misalnya moksa, nirwana, dan lain sebagainya. Sebenarnya dari sudut pandang iman Kristen, karena klaim-klaim ini saling bertentangan, sebenarnya tidak mungkin semua itu ada. Dengan kata lain, tidak benar bahwa semuanya akan efektif membawa menuju ke tempat yang diinginkan. Tidak benar bahwa ada kereta yang pasti akan membawa manusia ke stasiun dan pesawat yang membawa ke airport atau bis yang membawa ke terminal. Tidak demikian, saudara-saudara. Karena klaim dari masing-masing agama adalah bukan masing-masing itu mengatakan kita akan membawa menuju ke tempat sendiri-sendiri. Masing-masing agama mengatakan bahwa semua umat manusia harus dibawa menuju dari satu titik tertentu ke titik tujuan ini. Dengan kata lain, setiap agama mengklaim, misalnya ada agama yang mengklaim hanya ada satu tujuan bagi seluruh umat manusia, yaitu airport. Sementara agama lain mengklaim tidak ada itu airport. Yang ada adalah stasiun dan yang ada adalah terminal misalnya. Jadi tidak mungkin semua ini benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita melihat hal ini, maka pada dasarnya sekali lagi saya mengatakan semua agama salah itu lebih mungkin daripada semua agama benar. Lalu kalau begitu mengapa kita percaya orang Kristen, ya saudara para pendengar adalah orang Kristen, saya asumsikan. Mengapa kita percaya pada eksklusivisme, yaitu bahwa hanya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus dan tidak menganut saja semua agama salah sekalian. Nah, semua agama salah akan membawa kita pada naturalisme, paham bahwa hanya alam yang ada, atau ateisme. Nah, saya pribadi tidak yakin, tidak berhasil diyakinkan dengan ateisme, walaupun kecenderungan saya kuat menuju ke sana sebelum bertobat. Karena saya dibesarkan dalam keluarga ateis, ya. Tetapi saya sendiri sangat yakin pada keberadaan Allah, ya, melalui berbagai argumentasi, ya, yang bisa kita paparkan. Tapi bukan tema kita hari ini. Jadi kalau bagi saya opsinya ada 3 sekarang. Ada 3 opsi besar. Semua agama salah, ateisme yang benar. Nah, saya menolak ateisme karena bagi saya ada alasan yang baik untuk percaya Allah. Atau kemudian yang kedua, semua agama benar dan menyelamatkan. Nah, saya menolak poin yang kedua ini, pluralisme, teologi pluralisme agama, karena saya melihat ini memiliki problem kaitannya dengan klaim-klaim yang saling bertentangan dalam agama. Yang tadi saya sudah singgung secara sekilas dan pendahuluan, karena ini memang bukan ceramah akademis yang panjang lebar. Nah, oleh karena itu saya cenderung percaya pada yang ketiga, yaitu eksklusivisme, bahwa hanya ada satu yang benar. Bukan ateisme, bukan pluralisme, tapi satu yang benar. Dan karena saya melihat bukan hanya Alkitab, tetapi pengalaman dan pengamatan observasi, bahwa sungguh semua manusia berdosa, ini cocok dengan ajaran Alkitab, universalitas dosa, kabar buruk, dan semua manusia sebenarnya membutuhkan pertolongan yang sifatnya dari Allah, karena kita, seberapapun baiknya kita tetap adalah orang berdosa. Suku kita tetap, bahkan ketika berbuat baik pun motivasi kita seringkali egois. Kalau kita berbuat baik untuk mencapai sesuatu, maka sebenarnya kita sedang memberi diri kita sendiri. Kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan di era pandemi COVID-19 ini, saya melihat ada banyak orang seperti itu ya. Kelihatannya berbuat baik kepada orang lain, tapi
Di medsos saya baca tujuannya adalah supaya mereka dihindarkan dari bencana. Supaya mereka mengumpulkan pahala juga. Jadi motivasinya sebenarnya berpusat pada diri sendiri. Kekristenan berbeda sekali. Jadi kita mengakui keberdosaan kita, tapi kita juga menerima kasih Allah dan kita mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena itu kita merendahkan diri dan mau menerima keselamatan sebagai anugerah dalam Yesus Kristus. Nah, inilah Injil. Injil seharusnya membuat orang Kristen rendah hati karena kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Allah. Dan Injil seharusnya membuat kita rendah hati karena kita disadarkan melalui Injil bahwa kita benar-benar orang yang buruk, bobrok, berdosa. Seluruh aspek hidup kita telah dipengaruhi oleh dosa, termasuk perbuatan baik kita seringkali dimotivasi oleh egoisme. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ceramah singkat ini saya mengatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah ajaran Alkitab dan saya kira itu cukup rasional untuk dipercayai, ya. Dan selebihnya mungkin ada muncul berbagai pertanyaan yang natural, yang alamiah muncul, ya, biasanya dalam tema seperti ini. Dan saya tanpa perlu menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dan sama di dalam berbagai seminar, saya lebih baik menyerahkan kepada moderator saja untuk mencoba menyaring dan menampung pertanyaan yang sudah masuk supaya kita lebih menjawab pertanyaan yang real saja. Terima kasih. Presentasi saya, singkat saya sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Bejo untuk pemaparan materinya yang sangat jelas, ya, mendalam, dan cukup memperlengkapi pengetahuan kita untuk lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak Bejo, silakan minum dahulu. Karena tadi udah sangat berapi-api gitu ya. Penuh dengan semangat Pak Bejo ini menyampaikan materinya kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih, ternyata ada begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke nomor handphone yang sudah disediakan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu ada satu atau dua yang mirip. Dan ada juga yang berkelanjutan satu dengan yang lain. Jadi saya menanyakan dari 5 orang ini Pak, tapi satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Demikian Pak pertanyaannya. Bagaimana kita tahu atau yakin bila kita sudah mendapatkan keselamatan? Lalu kaitannya, jika seseorang telah percaya atau lahir baru dan sungguh-sungguh percaya pada Kristus, masih bergumul dengan dosanya, apakah dia tetap diselamatkan, Pak? Nah, berkaitan dengan itu lagi, orang yang percaya katanya... Pak. Mungkin satu-satu ya supaya saya mengingat ya. Ya Pak, silakan Pak dijawab Pak. Terima kasih. Saya mencoba menjawab 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Yang kedua, kalau kita masih hidup bergumul dengan dosa, apakah kita termasuk orang yang diselamatkan? Oke? Ya Pak. Jawab yang pertama terlebih dahulu, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan? Saya jadi ingat waktu almarhum mama saya masih hidup, beliau barusan meninggal 2 minggu yang lalu. Saya ingat sekali bahwa mama saya sering bertanya kepada saya, begini, bagaimana kita tahu kalau Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lalu bagaimana kita tahu kalau kita termasuk yang sedikit itu? Nah, ini saya sering kali ditanya seperti itu oleh mama saya sendiri, dan saya sering kali harus diskusi dengan dia sebagai anak SMA yang waktu itu barusan bertobat, dan sama-sama bertumbuh dengan mama saya. Nah, saudara, saya menjelaskannya kira-kira demikian. Bagaimana kita tahu? Karena Alkitab telah menegaskan caranya. Bahwa kita bisa tahu kapan atau apakah kita sudah diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Ya. Saya bacakan satu ayat saja bagi kita. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu, 1 Yohanes 5 ayat 13 menyatakan, caranya adalah bahwa kalau kita percaya kepada nama Anak Allah, maka kita harus tahu bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. Nah, izinkan saya menjelaskannya. Jadi pada momen di mana kita bertobat, ya,
yang biasanya didahului dengan kelahiran baru, orientasi hati yang diubah oleh Allah dari kecenderungan ke arah dosa kepada kebenaran, dari menolak Allah kepada Allah, lalu kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan menerima kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Pada momen itulah kita telah menerima minimal 1, pengampunan dosa, 2, hidup yang kekal, dan ini berarti relasi dengan Allah. Hidup yang kekal sudah kita miliki saat ini, bukan nanti. Saat ini kita sudah punya hubungan dengan Allah. Kita yang dahulu jauh telah menjadi dekat, dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bukan anak Allah secara biologis atau seksual, tetapi anak Allah secara keintiman. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Jadi kalau saudara bertanya, dari mana kita tahu kita ini sudah diselamatkan? Kalau saudara sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan, saudara sudah mengakui keberdosaan saudara, dan sudah menerima Yesus dalam hati saudara, dan menerima dan mengundang dia dalam hidupmu, maka saudara harus tahu bahwa saudara sudah diselamatkan. Ya, terlepas dari iman kita ini, apakah kita ini merasa, kadang-kadang perasaan kita ini merasa dekat atau jauh dari Allah. Saudara, iman, kata C.S. Lewis, itu adalah seni, ya. Jadi mempercayai apa yang sudah diterima oleh akal, terlepas dari perasaan kita, suasana hati yang berubah-ubah. Kadang-kadang kita bisa merasa suasana hati kita, aku ini kok sepertinya kok jauh dari Tuhan. Jadi itu bisa menipu kita, membuat kita berpikir jangan-jangan aku ini belum diselamatkan. Tidak demikian, saudara-saudara. Keselamatan itu pasti kalau kita sudah pernah sungguh-sungguh mengakui keberdosaan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan dosa. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini apakah sudah diselamatkan kalau kita masih dalam kehidupan ini bergumul dengan dosa? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban cepatnya adalah Alkitab memang menegaskan bahwa kita dibenarkan, ya, dibenarkan, kebenaran Kristus itu diperhitungkan Allah bagi kita. Jadi kita orang berdosa, tapi karena karya pengorbanan Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan bagi kita. Jadi kita dibenarkan di mata Allah sebagai orang yang suci, orang yang kudus, status kita di mata Allah. Tetapi natur kita, ya, kecenderungan hidup kita memang sudah berubah ke arah kebenaran. Jadi manusia batiniah kita, kalau kita sudah menerima Yesus, itu pasti akan berubah. Kalau dulu sebelum terima Kristus, kita itu seperti orang yang berjalan ke arah kiri, misalnya. Berjalan ke arah kiri. Hidup kita ke arah dosa. Ya, kita menikmati dosa. Tetapi setelah kita diselamatkan, menerima Yesus, kita akan berjalan ke arah kanan. Dan kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita tidak bisa berkanjang dalam dosa. Kita tidak bisa hidup menikmati dosa seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi kalau saudara bergumul dengan dosa, saudara membenci dosa, saudara merasa gelisah atas dosa-dosa saudara, sebenarnya itu merupakan tanda-tanda bahwa saudara adalah seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Karena orang yang belum diselamatkan, mereka tidak terlalu gelisah. Dan kadang-kadang bisa menikmati dosa mereka. Saudara-saudara. Tetapi bagi kita yang sudah menjadi anak Tuhan, kita gelisah dengan dosa kita. Kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi kita sudah diselamatkan. Jadi Allah tidak akan membuang kita karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah bisa menghajar kita. Ibrani pasal yang ke-12 menyatakan di manakah dalam dunia ini ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Ya, di dunia ini anak-anak itu akan pernah dihajar oleh bapaknya, bapak secara biologis. Demikian pula kita. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, artinya kita adalah anak Tuhan secara relasi, bukan secara biologis. Jadi kita intim dengan Tuhan, kita memiliki relasi yang khusus dengan Allah. Maka kalau kita berbuat dosa, itu akan mendukakan Roh Kudus, itu akan bisa mengakibatkan Tuhan menghajar kita, tapi hajaran Tuhan itu pun ditujukan demi kekudusan. Kalau Anda baca Ibrani pasal yang ke-12, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Dengan kata lain, Tuhan tidak menghajar kita sebagai semacam pelampiasan saja.
Oh ini kita berbuat dosa dihajar lalu Tuhan puas dan tersenyum menghajar kita. Tidak demikian. Tetapi Allah menghajar kita agar kita bertobat, agar kita berduka cita terhadap dosa kita, dan agar kita mengambil bagian dalam kekudusan. Jadi bagi saya, kalau kita bergumul dalam dosa, kita mengalami rasa ketidaknyamanan dan rindu untuk bertobat terus, itu justru merupakan tanda bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Thank you. Itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih Pak Bejo. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak, yang nggak kalah seru ya dengan pertanyaan pertama tadi. Pertanyaannya demikian Pak. Ya. Bukankah jika kita percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, maka kita bisa terjebak dalam kesombongan? Dan apakah kita harus menjadikan orang lain Kristen atau kristenisasi Pak? Gitu. Lalu kenapa banyak Cukup, orang? Pak. Mungkin satu-satu itu dulu. Oke Pak. Jangan Soalnya terlalu banyak daftar antrian pertanyaannya. ya. Daftar antriannya banyak banget ini Pak. Ya, karena saya kan nggak mencatat pertanyaannya, jadi lebih baik dibaca satu persatu. Oke, silakan Pak. Terlebih dahulu, bukankah jika kita percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan satu-satunya jalan keselamatan, bukankah hal itu akan membawa kita pada kesombongan? Ya, nah izinkan saya menjawab ini terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil yang kita terima, yang kita juga sertai dengan eksklusivisme secara teologis, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, walaupun kita percaya kita harus menjadi pluralis secara sosial, jadi dalam pergaulan kita harus menjadi seorang pluralis. Tapi kita boleh percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Apakah itu akan membawa kita kepada kesombongan? Jawaban saya secara cepat, tentu tidak. Sama sekali tidak. Dan seharusnya tidak. Tapi apakah ada orang tertentu, orang Kristen tertentu, oknum Kristen tertentu yang bisa menjadi sombong karena salah menghayati pengajaran itu? Jawaban saya tentu ada. Tentu ada orang-orang Kristen yang bisa sombong karena pemahaman yang salah terhadap doktrin keselamatan di dalam Yesus saja. Nah, izinkan saya menjelaskan mengapa itu tidak boleh dan seharusnya tidak bisa membawa kita pada kesombongan. Alasan pertama adalah, tadi sudah saya jelaskan, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Justru bagi saya adalah kesombongan jika kita berpikir bahwa kita bisa diampuni, diterima oleh Allah, mencapai kondisi yang lebih baik di masa depan sesudah kematian misalnya, karena kita berbuat baik. Karena kita adalah orang baik. Itulah kesombongan sejati. Justru Alkitab mengajarkan kita adalah orang yang begitu bobroknya. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang mati secara rohani. Itulah sebabnya Allah menyelamatkan kita. Dia sang pencipta, turun menjadi sang penebus, menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan menebus hidup kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang mendamaikan kita dengan Allah. Yang membayar hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan oleh karena kita diselamatkan dengan cara anugerah, tentu kita tidak boleh sombong. Saya berikan ilustrasi saja. Ilustrasi, saudara-saudara. Tadi saya ingin melanjutkan ilustrasi sebelumnya. Misalnya saya punya hutang. Saya punya hutang yang sangat besar kepada seseorang. Namanya X. Saya tidak bisa membayar. Saya seharusnya dihukum. Tapi kemudian ada orang bernama A yang membayar untuk saya. Dia murah hati. Dia berkorban untuk saya, membayar hutang saya. Sehingga saya dibebaskan dari hukuman. Lalu kalau saya menerima kabar itu, menerima kabar bahwa saya sudah dibayarin sehingga saya tidak perlu dihukum, tidak perlu lagi membayar, apakah saya bisa keluar dan kemudian sombong dan berkata, oh saya ini orang luar biasa ini. Saya lebih baik dari orang lain? Tentu tidak sebenarnya, saudara-saudara. Kita justru harus bersyukur dan akhirnya murah hati kepada orang lain. Kita perlu menjadi orang yang murah hati. Atau dalam ilustrasi lain, kita ini seperti pengemis. Kalau kita adalah pengemis, karena secara rohani kita ini benar-benar bobrok, jadi seperti orang yang katakanlah hina, jadi pengemis. Kalau kita menemukan tempat makanan yang berlimpah, maka kita tidak bisa sombong kepada teman-teman yang lain. Pengemis nggak pantas lah untuk sombong. Namanya juga pengemis, orang berdosa seperti kita nggak pantas untuk sombong. Kita hanya bisa menceritakan kepada pengemis lain, bahwa di sana loh kita bisa menemukan makanan yang berlimpah. Jadi sebagai orang yang berdosa yang diselamatkan karena anugerah,
bukan karena perbuatan baik, justru iman Kristen menjauhkan kita dari kesombongan. Nah, sekarang tanggapan yang pertama itu, tanggapan yang kedua. Kenapa tidak boleh mengarahkan kita pada kesombongan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya satu iman yang benar, dalam hal ini iman Kristen kita anggap misalnya benar dan paling benar, tidak mungkin semua agama benar. Kalau kita dituduh sombong karena hal ini, jangan lupa, sebenarnya setiap orang juga mempercayai bahwa pandangannya itu paling benar. Setiap orang. Jadi orang-orang yang dalam agama lain ya juga mempercayai agamanya paling benar. Kalau tidak, maka mereka tentu akan menganggap semua agama benar. Nah, orang yang menganggap semua agama benar juga percaya bahwa pandangan semua agama benar ini paling benar. Dan orang yang percaya semua agama benar akan menyalahkan orang yang berpikir hanya ada satu agama yang benar. Dengan kata lain, kaum pluralis secara teologis sebenarnya juga eksklusif dalam pandangan teologinya. Jadi kalau orang percaya semua agama benar, dia pasti juga menyalahkan pandangan lain, yaitu pandangan bahwa hanya satu yang benar. Jadi kita ini sebenarnya secara iman itu pasti eksklusif. Apapun kepercayaan kita, kita akan menjadi seorang yang eksklusif secara iman. Tetapi kita tidak perlu menjadi eksklusif secara pergaulan. Ya, kita perlu hidup bersama seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menjauhi perempuan Samaria, misalnya. Kita juga diajarkan untuk mengasihi orang yang bahkan musuh. Jadi kita harus menjadi pluralis secara sosial. Tetapi kita bisa menjadi seorang eksklusivis secara teologis. Dan itu sebenarnya bukan cuma dilakukan oleh orang Kristen, tapi oleh semua penganut agama lainnya, dan bahkan penganut pluralisme teologi. Itu tanggapan saya terhadap pertanyaan yang pertama, Pak. Tentang kesombongan. Oke? Nah, tadi pertanyaan berikutnya tentang apa ya? Oh ya, kristenisasi ya, Pak ya? Benar, Pak. Benar. Pertanyaan berikutnya adalah tentang apakah kalau kita percaya hanya Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan, apakah itu tidak membuat kita akhirnya menjadi orang Kristen yang berupaya untuk menjadikan orang lain Kristen, dengan kata lain melakukan kristenisasi. Kira-kira begitu ya. Nah, saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan penting dan perlu kita klarifikasi ya. Khususnya dalam konteks Indonesia ini saya kira sangat relevan. Nah, saya adalah orang yang pro penginjilan, anti kristenisasi. Oke? Jadi, saya definisikan terlebih dahulu. Kristenisasi bagi saya adalah upaya ya yang dilakukan untuk menjadikan orang lain Kristen dengan segala cara. Nah, itu kristenisasi. Apakah ada orang Kristen yang terlibat kristenisasi? Harus kita jujur, ada. Jadi ada orang Kristen yang salah memang. Jadi mereka melakukan upaya-upaya bukan penginjilan, tapi kristenisasi. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Oknumnya pasti ada. Demikian pula saya percaya ada pula oknum agama lain yang dengan segala cara dan upaya melakukan apapun itu sebutannya agar orang lain masuk ke dalam agama mereka. Itu juga ada. Nah, suku kristenisasi sekali lagi adalah upaya sistematis, segala upaya untuk menjadikan orang lain Kristen, dan saya menolak hal itu. Saya anti dengan hal itu. Karena apa? Karena kita percaya bahwa yang bisa mempertobatkan orang hanya Tuhan. Ya, kita tidak perlu, saudara-saudara, dan tidak boleh bahkan mengkristenkan orang dengan segala upaya. Ya, karena kita harus memberikan ruang bagi orang untuk menerima atau menolak Injil. Kalau kita membaca Yesus sendiri, Yesus waktu memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus diterima oleh sebagian orang, ditolak oleh sebagian orang. Paulus misalnya, kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 17, di Athena misalnya, ada sebagian yang menerima, ada yang mengejek, bahkan menolak. Jadi kita justru di dalam penginjilan, itu memang sangat berbeda dengan kristenisasi. Penginjilan adalah upaya sistematis untuk memberitakan kabar baik. Yang tadi sudah saya jelaskan kabar baiknya. Oke? Dan penginjilan itu memberikan ruang kepada orang yang mendengar untuk menerima atau menolak.
Dan kita percaya bahwa penginjilan itu sudah berhasil ketika kita telah memberitakan Injil dengan benar. Maksudnya isinya benar, caranya benar, maka kita sudah berhasil. Apapun responnya. Apakah orang itu menerima atau menolak, kita sudah berhasil memberitakan Injil ketika kita telah memberitakan kabar baik itu. Sedangkan kristenisasi itu tidak berhasil kalau orang lain belum jadi Kristen kan. Jadi konsep kristenisasi memang berbeda dengan konsep penginjilan. Penginjilan memberikan ruang bagi penerimaan dan penolakan dengan kepercayaan penuh bahwa kalau Allah berkehendak maka orang akan menerima. Dan penginjilan sudah berhasil walaupun ditolak. Sementara kristenisasi tidak demikian. Dia dengan segala cara upaya menjadikan orang lain Kristen misalnya, dan tidak akan pernah merasa puas dan merasa gagal kalau orang lain belum jadi Kristen. Nah, kita orang Kristen harus menolak kristenisasi dan pro pada pekabaran Injil atau pemberitaan kabar baik atau penginjilan. Karena itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, itulah yang diteladankan oleh para rasul, itulah yang diteladankan dalam sejarah gereja, dan semua orang-orang yang pernah memberitakan Injil mengalami baik penerimaan maupun penolakan. Ya, iman itu tentu tidak bisa dipaksakan, jadi tugas kita adalah memberitakan. Terima kasih. Ya, Pak Bejo, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi Ya, kami dari DKI Makassar mohon maaf karena tidak semua pertanyaan ternyata bisa dijawab sehubungan dengan waktu yang sangat terbatas. Tapi ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Ini baik. saya rasa cukup penting juga. Sebenarnya yang Pak Bejo sampaikan udah cukup komplit gitu ya. Kalau ibarat musik udah side A dan side B gitu, ditambah lagi dengan side-side yang lainnya di dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya begini, Pak. Mengapa ada banyak orang Kristen yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia tidak memberitakan Injil, baik itu kepada temannya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya. Kenapa bisa demikian dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, baik, Pak. Saya ulang pertanyaannya, mengapa ada banyak orang Kristen yang tidak memberitakan Injil, ya, tidak memberitakan Injil. Dan ini adalah problem saya lihat di gereja-gereja, karena gereja melalui mimbar-mimbarnya seringkali mendorong orang Kristen untuk memberitakan Injil, tapi saya kira secara persentase sedikit ya orang Kristen yang memberitakan Injil. Tidak semua orang Kristen, bahkan pengamatan saya malah sedikit. Malah kalau kita jujur, aliran seperti Saksi Yehova, Mormon, aliran-aliran yang dipandang sesat oleh kekristenan, itu justru penganutnya banyak yang lebih giat ya. Dan kita bertanya-tanya, mengapa ya? Nah, izinkan saya memberikan perspektif saya. Jadi saya percaya begini, bahan bakar penginjilan itu pada dasarnya hanya ada dua saja. Yang menggerakkan seseorang untuk memberitakan Injil itu hanya ada dua bahan bakarnya. Pertama adalah keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Jadi kalau saudara adalah orang Kristen dan saudara tidak sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia telah datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia mati untuk kita orang berdosa, mengampuni kita orang berdosa, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, semua orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosa dan diberikan hidup yang kekal. Kalau saudara tidak meyakini ini sungguh-sungguh, maka saudara tentu tidak akan memberitakan Injil. Dengan kata lain, misalnya orang yang tergolong dalam kaum pluralis, yang percaya bahwa semua agama benar, semua agama menyelamatkan, tentu mereka wajar kalau tidak memberitakan Injil. Karena bagi mereka kalau semua agama benar, ya lebih baik kita mendorong setiap penganut agama lain untuk lebih memperdalam dan mengikuti ajaran agamanya. Dan kaum pluralis Kristen tentu jumlahnya besar di Indonesia, ya, jumlahnya besar. Tetapi kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil, dan inilah yang saya rasa didemonstrasikan oleh murid-murid Yesus, para rasul, mereka sampai memberitakan Injil sampai rela mati. Begitu Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, Roh Kudus diturunkan, mereka pergi memberitakan Injil sampai rela mati. Kenapa?
Salah satunya adalah mereka punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Kenapa mereka punya keyakinan kokoh terhadap Injil? Karena mereka adalah saksi. Mereka menyebut diri mereka saksi. Saksi atas kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi bagi mereka, kebangkitan Yesus yang membuktikan ketuhanannya juga, yang membuktikan bahwa karya keselamatan yang dikerjakan Yesus itu adalah benar, itu adalah sesuatu yang bukan di ranah kepercayaan saja, tapi mereka adalah saksi mata. Jadi mereka tahu itu benar. Karena Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada mereka. Jadi kalau kita belajar dari para rasul, mereka giat memberitakan Injil karena memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Nomor 2, yang menggerakkan orang untuk memberitakan Injil adalah kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang atau kasih kepada sesama orang berdosa. Nah, kita harus ingat sekali lagi bahwa kita adalah orang berdosa itu, saudara dan saya orang Kristen adalah orang berdosa itu, dan semua manusia juga. Kita tidak lebih baik daripada siapapun. Bahkan mungkin kita lebih buruk daripada sebagian orang. Jadi kalau kita sudah menerima keselamatan, kita sudah diampuni, maka kita tentunya memiliki kerinduan hati yang memiliki kasih agar mereka juga diselamatkan. Jadi kasih ini penting sekali. Kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil, tapi kita tidak memiliki kasih kepada sesama, maka kita akan menjadi orang Kristen yang suka menghakimi orang lain. Kita akan menjelek-jelekkan agama lain, kita akan lebih cenderung melihat bahwa orang lain itu salah, menyalah-nyalahkan orang, tetapi kita tidak memberitakan Injil. Oke, melalui hidup maupun melalui perkataan kita. Jadi kalau kita punya keyakinan yang kokoh, tapi tidak memiliki kasih, kita akan menghakimi orang. Tapi kalau kita memiliki kasih kepada sesama, itu kita miliki. Jadi oleh karena kita telah menerima kasih Allah, kita mengasihi sesama, tetapi kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil, maka kita hanya akan melakukan aksi-aksi sosial. Kita hanya melakukan perbuatan kasih, tapi bukan pemberitaan Injil. Jadi mungkin kita menolong sesama, kita berbuat baik kepada sesama, kita bersaksi kepada orang lain secara kehidupan, tapi kita tidak membuka mulut kita untuk memberitakan Injil. Dan ini sama kelirunya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi punya keyakinan yang kokoh, tapi tidak punya kasih, menghakimi. Kalau punya kasih tanpa punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil, hanya berbuat baik, tapi tidak memberitakan kabar baik. Nah, hanya dengan memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil dan kasih terhadap sesama yang mengalir keluar dari pengalaman kita dikasih oleh Allah, maka kita didorong dan dikuatkan untuk memberitakan Injil. Nah, kenapa orang kemudian tidak memberitakan Injil? Jadi alasannya, entahkah kita kekurangan salah satu di antara dua komponen ini, keyakinan dan kasih, atau kita kekurangan dua-duanya, atau kalau kita sudah memiliki kedua-duanya dan kita masih tidak memberitakan Injil, kemungkinan karena kita tidak tahu caranya. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan itu adalah tugas gereja untuk melatih orang Kristen memberitakan kabar baik. Ya, bukan kristenisasi karena kita anti dengan kristenisasi. Kristenisasi secara teologis salah, secara sosial mengganggu kerukunan masyarakat. Jadi kita harus mendidik jemaat untuk penginjilan, caranya, ya. Oleh karena itu saya percaya bahwa kalau ada orang Kristen yang memiliki keyakinan dan memiliki kasih, maka dia hanya tinggal diperlengkapi tentang bagaimana caranya, dan kemudian dia akan terus berlatih dan dia terus akan menjadi pelaku pemberita Injil. Kira-kira demikian Pak jawaban saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Bejo. Bapak Ya. Ibu, Saudara yang kasih, kita sudah melewati bersama-sama 40 menit pemaparan bagaimana tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya jalan keselamatan dapat hidup yang kekal. Kita juga sudah melewati 40 menit yang kedua dengan tanya jawab. Tentunya ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita di malam hari ini. Pak Bejo, bolehkah kalau Pak Bejo memberikan closing statement atau kesimpulan 3-5 menit sehingga kita bisa melihat lebih jauh lagi sebelum saya menutupnya? Baik,
saya mendorong agar saudara-saudara jemaat, orang-orang Kristen dimanapun saudara berada, untuk mendalami iman Kristen, faith seeking understanding. Ketika kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita bertumbuh melalui pemahaman. Kita harus terus-menerus belajar, mendalami aspek-aspek iman yang menjadi bagian dari iman Kristen. Jadi ketika saya bertobat, saudara-saudara, saya benar-benar bergumul tentang ketuhanan Yesus. Allah Tritunggal misalnya. Alkitab firman Allah. Saya bergumul tentang mengapa saya harus percaya kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi saya mempelajari itu sebelum saya sekolah Alkitab. Ada banyak orang berkata kepada saya, mungkin karena Pak Bejo sekolah Alkitab. No, sejak SMA saya sudah bergumul itu. Ketika saya bertobat kelas 1 SMA, sejak saat itu saya ingin menjadi orang Kristen yang tahu apa yang saya percayai. Dan mengapa saya percaya apa yang saya percayai. Dan mengapa saya tidak mempercayai yang lain. Itu penting. Itulah sebabnya saya mempelajari kekristenan, saya mempelajari agama-agama, dan saya semakin menikmati itu karena semakin menolong saya untuk bertumbuh dan menghayati keunikan iman Kristen. Saya mendorong saudara-saudara dimanapun sudah berada untuk terus belajar, bertumbuh, ya, dan kemudian menjadi saksi Kristus melalui kehidupan dan melalui pewartaan, melalui berita dan melalui kehidupan. Jadi mari kita bersaksi ya di dalam masyarakat melalui perbuatan baik, melalui kabar baik. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih Pak Bejo. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita bersyukur malam hari ini kita sudah bisa mendapatkan pengetahuan dan juga kelimpahan berkat dari Tuhan melalui webinar yang diselenggarakan oleh GKI Makassar. Bapak Ibu, ada 2 pengumuman yang saya mau sampaikan, bahwa setelah hari ini webinar kita, maka 2 minggu kemudian nanti kita akan mendapatkan webinar kelanjutannya yang akan disampaikan oleh Pendeta Yakub Tri dan pelaksananya itu pada hari Jumat, tanggal 24 Juli pukul 19.30 di waktu yang sama. Jumat 24 Juli mendatang. Dan pengumuman yang kedua Bapak Ibu, GKI Makassar sudah mulai tanggal 5 Juli kemarin melakukan ibadah online dengan 2 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur him dengan ibadah him itu pukul 7.30. Dan yang kedua jalur kontemporer yang dilakukan oleh Redeemer Community pada pukul 10. Ya, jadi jalur yang pertama jalur him pukul 7:30 pagi. Jalur yang kedua pukul 10 waktu Wita ya, dilakukan oleh Redeemer yang pada tanggal 5 Juli kemarin sudah kick off for the first time untuk pertama kalinya ibadah kontemporer di GKI Makassar dengan ibadah online-nya. Bapak Ibu saudara yang kasih, kita bersyukur untuk setiap hal di mana kita sudah berbagian mengikuti seminar ini. Semoga Bapak Ibu saudara semua boleh terus makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin memahami Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menutup dengan doa acara webinar kita malam hari ini. Minta Pak Bejoli boleh menutup kita di dalam doa untuk acara webinar di malam hari ini. Silakan Pak Bejo. Baik, mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa yang penuh anugerah kepada kami, orang-orang berdosa, kami bersyukur karena boleh mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mengenal anugerah kebaikan-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Tuhan terima kasih karena Engkau datang bagi kami, orang yang sakit dan orang berdosa ini. Tuhan terima kasih karena kami boleh diselamatkan, bukan melalui perbuatan baik kami, tetapi melalui kebaikan-Mu dan karya pengorbanan-Mu. Dan ajarkan kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh, menyenangkan hati Tuhan, menggenapkan rencana-Mu, dan memancarkan kasih-Mu. Berbuat baik kepada sesama, kepada orang-orang, bahkan kepada musuh-musuh, orang-orang yang memusuhi kami. Karena Engkau sendiri telah berbuat baik kepada kami, musuh-Mu, orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap pendengar, biarlah kami semua boleh bertumbuh dalam Tuhan Yesus, dan kami boleh mengenal kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin. Thank you, Pak, dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih Pak Bejo untuk pelayanannya malam hari ini. Tuhan Yesus berkati Pak. Terima kasih Bapak Ibu, saudara semua yang sudah mengikuti seminar ini dan semua partisipasi bahkan dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya Bapak Ibu.